untuk menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak didik kita sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, Bu ya. Terima kasih. Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah diingatkan oleh Imam Nawawi, tata hati. Niat yang benar. Dan ketulusan kita di dalam berniat itu adalah diperbaharuinya niat. Tanda tulus kita di dalam berniat itu, kita gemar memperbaharui niat. Dan memperbaharui niat ditandai dengan panjatan-panjatan doa. Khususnya di waktu-waktu terpenting. Makanya seorang pendidik itu harus rajin memohon di tengah malam. Enggak pakai tahajudan, jangan-jangan dia hanya pengen dianggap sebagai ustadz yang paling hebat. Mana tahajudnya untuk doakan santrinya, siswanya, mana itu? Jangan-jangan dia itu hanya pengen jadi orang yang paling hebat dalam ilmu mendidik. Biar dapat prestasi di sekolahnya. Dia pendidik yang paling enak cara ngajarnya. Bukan itu. Yang perlu kita tatakan hati kita dulu dengan Allah. Saya itu tulus enggak ngajar anak-anak ini? Jangan-jangan aku hanya sekedar ingin digelari sebagai seorang pendidik yang terbaik saja. Atau na'udzubillah uang barokah saja, bukan. Tapi harus Anda punya waktu dengan Allah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan. Kalau ingin mengajar itu, jika itu masjid, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian memohon kepada Allah. Jika bukan yang penting sholat 2 rakaat. Atau sebelum berangkat itu melakukan sholat. Atau kalau khawatir itu mendesak malam harinya, itu sudah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk santri-santri, untuk murid yang akan ditajar. Ilmu apapun ilmu Anda. Ini bukan bicara ilmu agama. Kalau ilmumu ilmu biologi, ilmu fisika, karena waktu menghantarkannya dengan tulusan kepada Allah, bermanfaat dia ke depannya. Seperti itu. Kemudian pandanglah anak-anak dengan mata kasih dan sayang. Bukan dengan pandangan maslahat dunia. Apalagi guru-guru di pondok dan sebagainya itu kadang-kadang bisa tidak adil dengan muridnya hanya karena wali santrinya sering ngasih hadiah, itu sudah jadi kendor, gak serius. Kayaknya gampang ngasih izin. Ini adalah satu-satu pengkhianat begitu tuh. Tegak kan, karena peraturan Anda, kalau Anda di pondok misalnya di sebuah sekolah, di saat Anda menegakkan peraturan, justru itu kasih sayang yang sesungguhnya kepada anak didik. Ada wali santrinya komplain dengan saya, wah ini wali santri salah alamat, suruh ngambil aja, suruh didik sendiri dong, dia nggak bisa kok. Kan sekolah Anda ada peraturan, Anda ngajar di mana? Di luar? Di mana? Di Al-Bahjah juga? Enggak? Kuningan? Coba, serius dengan peraturan pondok, tegakkan tanda kasih sayang kita kepada santri adalah Anda serius menegakkan peraturan pondok, bukan serius mengeluarkan peraturan, bukan. Peraturan itu dikeluarkan, nggak ada penegaknya, nggak jalan. Anda menegakkan karena Allah. Karena apa? Pengennya itu anak itu benar. Ini Anda harus serius. Anda harus berani berhadapan dengan wali santri. Karena apa? Ini karena santri, saya ingatkan. Sebab wali santri punya latar belakang macam-macam. Ada lagi yang sangat rendah pendidikannya, gampang protes juga. Atau yang merasa lebih pintar dari Anda. Kalau pintar dari Anda ngomong, saya juga pendidik loh Pak. Dia bilang aja, ambil anakmu, kenapa titip ini saya? Kadang-kadang wali santri kurang ajar, kan begitu. Ya, Anda di mana? Di Kuningan. Serius dengan pendidikan. Karena saya kasih lihat. Ini tanda ketulusanmu, nggak boleh. Ini kalau kali ini Anda jebol, ini aturan, Anda merusak yang lainnya. Kalau Anda membiarkan benalu ada anak yang nggak benar di situ, udah ada tegakkan peraturan, ini akan berkembang. Anda merusak yang lainnya. Sebagai seorang guru nggak benar. Itu loh ya. Ini harus ada serius ini. Saya tidak bicara tentang Al-Bahjah dimanapun Anda. Karena kebetulan ini harus begitu. Karena banyak kita ini nggak serius. Saya teringat guru mulia Bapak Hasan bin Harun. Kalau pengen bangun pondok itu peraturan dibuat dari awal. Yang serius negakkan peraturan itu. Sama dalam undang-undang negara ini kalau tidak ditegakkan hukum banyak melanggar atau tidak? Banyak melanggar karena tidak ditegakkan hukum. Memang kadang-kadang untuk menegakkan ada yang dipangkas ya, ada masuk penjara, bahkan ada ini dan sebagainya. Setelah itu apa? Aman, kan begitu? Ya, itu jadi pendidik yang serius itu adalah menegakkan peraturan. Karena apa? Lurusnya anak itu namanya anak, senangnya ke sana kemari, apalagi latar belakang mungkin di rumahnya nggak ada pendidikan, tontonannya macam-macam. Dikirim ke Anda itu untuk benar, maka Anda pasang rambu-rambu itu. Nah itu mendidik itu begitu. Rambu-rambu tentunya dibawa dengan kelembutan, keindahan yang saya di saat harus ada
ada pesan-pesan, nasihat, itu kan penting banget. Kemudian ada kadang bukan nasihat, apa tadi? Sanksi. Dihukum. Hukuman itu enggak ada dalam pendidikan. Tadi kita kemarin bicara tentang kisos dan sebagainya kan? Di sini juga majelis. Orang kalau lihat kisosnya serem banget. Tapi kalau lihat dia apa? Efek baik, buahnya nanti adalah orang paham itu semuanya. Jadi seperti itu dalam dunia pendidikan itu. Maka diantaranya mungkin Anda harus lebih peduli kepada siapa yang bakal merusak peraturan. Ini saya ingatkan kepada Anda. Semua persekongkolan, perkumpulan bakal merusak peraturan, Anda tangani segera. Itu pelanggaran di atas pelanggaran. Kalau ada anak melanggar satu orang saja, enteng. Tapi kalau sudah persekongkolan, harus Anda tangani dengan khusus. Karena itu bisa merusak semua pondok, nggak ada nilainya pondok nanti. Akhirnya apa? Peraturan diketawai, ustaznya tertawai, anak rusak semua, nggak punya adab, ilmu apa yang bisa dikirimkan? Ya, insya Allah. Serius. Di pondoknya, pondok ya? Pondok atau sekolah? Pondok ya? Bismillah, alhamdulillah. Serius insya Allah. Ingat yang pertama adalah dengan Allah tadi. Setelah itu ada dapat pahala, bukan pengen disanjung orang. Saya teringat waktu kita belajar di pondok, satu ustadz yang paling mungkin secara zahir dibenci sama santri. Tapi hari ini yang paling terkesan, kalau bukan dia saya jadi apa sih? Gitu loh. Jadi rupanya yang paling serem dulu, yang katanya killernya itu di pesantren itu yang paling dikit-dikit ini ternyata paling disyukuri nanti pada akhirnya. Kenapa? Dengan adanya orang semacam itulah ternyata kita punya rambu-rambu, kita tidak berani melanggar, akhirnya kita belajar. Karena kita tidak melanggar maka kita akan menjadi senang. Kalau sudah melanggar dihukum pertama awal kegelisahan, dihukum kedua tambah gelisah, dihukum ketiga nanti lari dari pondok setan yang mencuri. Nah, maka tegakkan aturan di pondok, Anda akan sukses insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.